Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinso dan salam pencak Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara, dulur-dulur, teman-teman, mohon istirahat dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, sesuai dengan judul video hari ini kita akan membahas sedikit tentang keyakinan anak-anak IGS Pikiran Sakti yang mulai goyah katanya ya. Tapi sebenarnya tidak juga, ini hanya judul saja ya. Hanya judul saja karena kebetulan kemarin yang saya bahas tentang pesulap merah mereaction salah satu trik dari menyalakan lampu neon terus dipraktekkan oleh anak-anak IGS seperti itu. Jadi kemudian ada komen-komen seperti itu bahwa wah, jangan dengan hadirnya pesulap merah terus kita mulai goyah tentang ke-IGS-an kita. Tidak. Enggak. Sampai kemarin Mas Anta juga bikin video ya. Sekarang saya mau garis bawahi bahwa IKSPI itu kita tidak di sana kita tidak belajar tentang hipnotis, kita tidak belajar tentang bermain sulap, kita tidak belajar tentang yang lain-lain. Tapi kita belajar tentang bela diri, ya, kita bela diri terus kita dikasih juga tentang ilmu kerohanian. Ingat, kita dikasih juga ilmu kerohanian. Nah, kerohanian itu kita sudah pasti berhubungan dengan Tuhan dan kita berdoa, ya. Sudah pasti kita belajar tentang itu. Tinggal bagaimana kita menjalankan apa yang sudah diberikan oleh perguruan IGS Pikiran Sakti. Karena kemarin ini kan pesulap merah itu orangnya kan membongkar tentang trik-trik. Jadi yang pertama juga adalah kita berterima kasih karena dengan adanya video reaction dari pesulap merah juga oknum-oknum dari IGS Pikiran Sakti yang mereka sudah melakukan trik, terus mereka bilang mereka itu punya kehebatan atau itu kan bisa menjadi lebih terbuka ya. Jadi tidak untuk kedepannya tidak boleh melakukan praktek-praktek yang trik terus dia mengaku bahwa dia itu hebat seperti itu, karena dari pusat juga mendukung dari reaction dari pesulap merah ini. Karena pesulap merah ini kan setahu saya dia itu biasanya katanya dia itu punya sertifikat hipnotis ya, punya, artinya punya ilmu hipnosis lah ya, punya ilmu hipnosis. Jadi jadi ini saya mau masuk dulu sedikit perbedaan tentang hipnosis dengan tenaga dalam. Nah, setahu saya kalau hipnosis itu adalah ketika kita melakukan hipnosis itu adalah kita dibawa ke alam bawah sadar. Jadi kita itu tidak sadar, kita disugesti, didoktrin bahwa kita itu sekarang berada di satu laut yang luas, misalnya laut yang luas, kamu akan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Kita disugesti, kitanya tidak sadar. Sedangkan ketika kita ingin belajar tenaga dalam, kita dalam keadaan 100% sadar. Kalau kita belajar, mungkin saudara-saudara atau teman-teman yang sudah pernah belajar tenaga dalam itu tahulah tentang cara belajar tenaga dalam itu seperti apa. Seperti itu. Karena setahu saya, yang saya paham, yang diajarkan di dalam perguruan saya bahwa setiap orang, setiap manusia itu sudah punya tenaga dalam. Bagaimana cara dia membuka dan mengelolanya, ya, bagaimana dia mengelolanya. Contoh kecil, orang yang tidak mengelola tenaga dalamnya, seperti apa ya contohnya? Oke, bedanya orang yang dia sudah bisa mengelola tenaga dalam itu berhubungan dengan emosi. Ya, kenapa saya bilang berhubungan dengan emosi? Karena tenaga dalam itu ketika kita bisa kontrol, kita akan bisa kita mampu mengontrol kekuatan kita yang dari dalam, ya. Karena tenaga dalam itu kita super sadar dan kita harus sadar bahwa saya itu tidak dikontrol apa-apa dan saya bisa mentransfer energi saya kemana-mana. Misalnya saya mau kekuatannya cuma di tangan, tapi ini lemah, ini lembek, tapi ini bisa kuat seperti itu. Jadi kita bisa misalnya untuk memukul sesuatu dengan tenaga supaya misalnya benda itu bisa hancur, kita dalam keadaan sadar kita bisa mengontrolnya. Itu orang yang sudah tahu belajar tenaga dalam. Makanya kenapa di bela diri itu kita diajarkan untuk harus bisa kontrol emosi. Kontrol emosi itu sudah berhubungan dengan tenaga, ya, power kita, tenaga dari dalam tubuh kita, atau kita lawan fight misalnya, istilahnya apa ya, kalau di karate itu kita misalnya fight di arena sparring,
atau di IKS itu ada istilahnya namanya loanta. Kita sudah tahu lawan kita itu fisiknya seperti apa, kita bisa gunakan power kita itu sesuai dengan lawan kita seperti itu. Nah, itu yang gunanya kita bisa belajar di bela diri itu, kita mengatur tenaga dalam kita untuk hal-hal seperti ini. Nah, kalau misalnya orang yang tidak pernah belajar tenaga dalam, ketika dia emosi, ya, dia emosi dan dia tidak bisa kontrol diri, dia bisa memecahkan kaca misalnya, dia tanpa sadar bisa, karena emosinya tidak bisa terkontrol, karena dia kurang belajar tenaga dalam. Jadi dia tidak bisa mengontrol emosinya dan dia bisa menghancurkan satu kaca dengan satu pukulan. Itu karena tenaga dalamnya pecah tiba-tiba, maksudnya tenaganya tidak bisa dikontrol. Ya. Kalau dia secara bisa kontrol, pasti dia bisa sadar, mana jangan pukul karena ini bisa menyebabkan mungkin saya bisa luka juga, seperti itu. Ya, itu mungkin yang sedikit saya pahami. Nah, kalau hipnotis kita belajarnya kan secara tidak sadar, ya. Dan misalnya kita sudah metodenya kita sudah tahu, kita bisa menghipnosis orang. Kita bisa menghipnotis orang, tapi tidak semua juga, ya, karena ketika kita mau menghipnotis orang itu harus bersedia untuk kita hipnotis, ya, kita hipnosis. Nah, misalnya kamu mau hipnotis saya tidak mau, dan saya melawan sugesti kamu, itu tidak akan bisa terjadi. Jadi dalam hipnosis maksud saya, itu orang yang mau kita hipnosis itu dia harus bersedia. Jadi dia harus mengikuti setiap sugesti yang kita ini. Ketika kita sudah tahu tentang hipnosis, kita akan mudah untuk belajar apa itu tenaga dalam. Jadi dengan kita sudah tahu tenaga dalam, berarti kita sudah pasti bisa hipnosis. Itu belum tentu juga, karena hipnosis itu dia harus kita mampu mensugesti orang, membawa orang ke alam bawah sadar itu dari setiap kata-kata, dan bagaimana kita bisa mempengaruhi dia, mensugesti dia itu seperti apa. Ya. Jadi dua hal ini sebenarnya masih berkaitan juga. Jadi ilmu, kalau misalnya kita berbicara tentang tenaga dalam itu kan ada yang bilang, oh ini tenaga dalam itu berhubungan dengan ilmu merah, ilmu putih. Saya belum terlalu belajar sampai dasar dalam itu, tapi setahu saya tenaga dalam itu seperti itu, bahwa bagaimana kita bisa mengontrol tenaga di dalam, power di dalam diri kita itu, seperti itu. Tenaga dalam yang saya tahu, ya. Kalau sudah berhubungan dengan kerohanian, itu, ya mungkin nanti kita akan bahas lagi berikutnya, karena kalau tentang kerohanian itu adalah kita belajar tentang cara mendekatkan diri dengan Tuhan, ya itu sudah masuknya ke karena namanya kerohanian itu kita sudah berhubungan dengan doa. Nah, ketika kita sudah berhubungan dengan doa itu harus berdampingan dengan praktek, ya. Karena orang bilang apa? Ora et labora, ya kan? Berdoa sambil bekerja. Kalau cuma berdoanya paling banyak, no praktek, kita tidak ada penghasilan. Ya. Cuma praktek saja tanpa berdoa juga sama saja, maksudnya begitu. Nanti apa yang kamu hasilkan itu tidak ada apa-apanya, karena tidak mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang saya tahu itu. Nah, karena setahu saya ketika ora et labora itu ada, misalnya saya berdoa untuk berwibawa, dan saya sudah berdoa dan saya mempraktekannya. Saya berdoa bahwa saya mau berwibawa, saya punya kewibawaan yang tinggi, dan praktek saya adalah bagaimana saya menjaga sikap saya sebagai orang yang berwibawa itu seperti apa, tutur kata saya. Itu kan maksudnya dalam praktek, ya. Ketika kita sudah berdoa, kita harus praktek, harus tata cara kita dijaga, sikap kita dijaga, seperti itu, ya. Mungkin apa ini pendapat saya sendiri, ya. Ini pendapat saya sendiri. Kalau salah boleh ditegur di kolom komentar, ya saudara-saudara. Aduh, saya sudah sampai mana ini bahasnya, ya. Jadi seperti itu yang saya maksud, seperti itu. Jadi ketika kita sudah berdoa, namanya sudah hubungan doa itu kita sudah berurusan dengan Tuhan. Kita sudah berurusan dengan Tuhan, entah terkabul apa tidaknya, itu urusan kita dengan Tuhan, seperti itu. Mungkin itu saja sedikit penjelasan. Nanti mungkin untuk detailnya lagi, mungkin saudara-saudara bisa tanya lagi, belajar lagi, ya seperti itu. Saya akan jelaskan lagi beberapa yang saya tahu saja, seperti itu. Jadi pesannya untuk saudara-saudara IKSP IKRA Sakti, jangan pernah goyah tentang keikhlasan kita. Seperti itu, gampang kok, sama pesulap merah saja.
Jadi begitu saja ya kita ngobrolnya. Nanti kita sambung lagi. Oke? Makasih. Salam. Jisa.